Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya mau membagikan tips rumah kontrakan terlihat rapi dan bersih. Yang pertama, tentunya kita awali mulai dari kamar terlebih dahulu. Dan ini dia penampakan kamar tidur saya sebelum dirapikan ya teman-teman. Ini tadi sekitar jam 8 pagi, anak-anak juga sudah bangun, alhamdulillah, dan sudah beraktivitas gitu ya. Jadi di sini tuh saya mulai merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Di sini selimutnya belum dilipatin dan ini tuh mau saya lipatin dulu ya teman-teman. Dan guling bantalnya juga belum dirapikan. Seperti biasa ya, kalau misalnya yang paling lama bangun tidur itu udah pasti anak-anak. Dan kalau misalnya mereka itu belum bangun tidur, saya mengerjakan pekerjaan rumah lainnya dulu ya teman-teman. Jangan dibangunkan atau jangan dipaksa. Nah, ini tuh udah selesai saya lipatin. Bagi kalian yang punya balita seperti saya, usahakan bantal, selimut, ataupun guling itu jauh dari jangkauan ya. Seperti saya, di dalam kamar ini kan ada lemari kecil gitu ya teman-teman. Jadi bantal, selimut, dan guling ini saya letakkan di atas lemari. Jika kalian yang nggak punya lemari, boleh ya teman-teman, seperti meja ataupun benda apa gitu ya, yang untuk menopang bantal atau yang bisa diletakkan gitu bantal di atasnya. Pokoknya jangan diletakkan di tempat tidur. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira penampakannya. Jadi kalau udah selesai, bisa diberesin, bisa dikibas-kibas, atau bisa kita ganti spraynya kalau memang mau diganti. Kalau saya ganti spray itu cukup sekali dalam seminggu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bantalnya itu kita taruh di atas lemari seperti ini, dia akan terlihat rapi dan lapang gitu ya untuk tempat tidurnya. Tips yang kedua, ruang tamu. Nah teman-teman, kenapa ruang tamu ini harus atau wajib banget gitu ya kita rapikan? Karena setiap kali tamu yang datang itu udah pasti duduknya di ruangan tamu ya. Apalagi rumah kontrakan itu rata-rata itu kecil ya teman-teman. Rumah kontrakan yang sederhana seperti yang saya punya. Dan ini tuh mungil minimalis. Usahakan kalau barang-barang yang tidak diperlukan jangan diletakkan di ruang tamu agar tidak kelihatan sumpek. Nah, teman-teman, seperti ini kira-kira penampakan ruang tamu saya. Dan di sini tuh saya letakkan beberapa rak ya untuk menghiasi ruang tamu saya agar terlihat lebih indah dan rapi gitu. Nah, di sini tuh ada rak segitiga seperti ini, itu saya tempatkan bunga hidup. Kalau misalnya kalian mau bunga hiasan gitu boleh juga ya, tergantung. Dan di sini juga ada saya tempelkan rak dinding ya teman-teman, itu saya hiasi dengan boneka-boneka kecil. Dan untuk alat-alat sholat ini tuh saya tempah untuk raknya, jadi ini agar nempel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai ruangan kecil itu cocoknya sih raknya yang model gantung semua gitu ya teman-teman. Untuk tips yang ketiga, dapur ya. Nah, ini tuh kita mulai dari kamar mandi. Usahakan kamar mandi itu pintunya selalu tertutup. Dan untuk piring-piring yang sudah tidak terpakai, bekas-bekas peralatan masak itu usahakan disingkirkan dari dapur ya. Tempatkan di tempat pencucian piring atau di dalam ember kotor. Dan untuk kompor, usahakan setiap kali kita selesai memasak itu dilap ya teman-teman, agar selalu terlihat bersih dan gak berminyak gitu ya. Namanya kalau masak itu pasti minyaknya itu nyiprat sana nyiprat sini gitu ya. Jadi kalau nggak kita beresin jadi terlihat jorok gitu. Dan ini untuk mesin cuci pakaian kotor, usahakan pakaian kotor itu disimpan di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Karena saya tidak punya wadah yang tertutup atau ember yang tertutup gitu, jadi saya mengakalinya itu pakaian kotornya saya taruh di dalam tabung mesin cuci. Dan untuk ember-ember usahakan taruh di tempat yang tidak terlihat dengan jangkauan mata gitu ya, seperti di kamar mandi atau di gudang gitu. Dan untuk jemuran handuk teman-teman usahakan selalu terlihat rapi ya. Ya namanya juga anak-anak, kalau misalnya jemur handuk itu selalu berantakan gitu ya, asal dicantolin, asal ditaruh. Dan bukan anak-anak aja, kadang pak suami juga seperti itu ya.
Jadi usahakan setelah semuanya mandi itu dirapikan kembali ya teman-teman, agar selalu terlihat rapi dan tidak berantakan. Nah, setelah diberesin seperti inilah kira-kira penampakan dapurnya ya teman-teman. Tidak ada pakaian kotor lagi, tidak ada piring-piring kotor lagi di sana gitu ya. Dan usahakan dapur ini tuh terlihat rapi selalu gitu ya. Karena yang namanya dapur itu selalu bersebelahan dengan kamar mandi ya. Dan untuk meja, itu meja yang tempat makanan, tempat menaruh wadah makanan gitu ya teman-teman, itu juga harus usahakan selalu rapi. Nah, teman-teman, untuk tips yang keempat di sini tuh saya masukkan juga kamar mandi ya. Kenapa kamar mandi ini termasuk? Karena menurut saya setiap kali tamu datang ke rumah ini udah pasti minta izin ke kamar mandi. Selain untuk mau buang air kecil, bisa juga untuk ngambil wudhu sebelum melakukan atau melaksanakan sholat ya. Nah, jadi kalau kita membersihkan kamar mandi itu bukan hanya untuk tamu ya teman-teman, tapi penting juga untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita juga agar tidak terpeleset atau licin gitu. Yang kelima, di sini tuh saya masukkan halaman atau teras rumah ya teman-teman. Nah, kenapa di setiap kali saya bikin video itu saya sering gitu ya nyapu-nyapu ataupun menyapu halaman, beresi teras gitu ya. Karena kalau menurut saya rumah bersih, dalamnya bersih, kalau luarnya masih berantakan itu ya sama aja bohong gitu ya. Ruang tamu bersih tapi kamarnya berantakan, atau semua kamar itu bersih tapi dapurnya itu jorok atau kotor gitu ya teman-teman, itu sama aja. Pokoknya semua tips ini saling berkaitan kalau menurut saya. Jadi kenapa halaman rumah ini atau teras ini harus selalu bersih? Karena kalau tamu yang namanya datang ke rumah itu udah pasti masuk dari pintu depan ya. Jadi sebelum memasuki pintu depan pasti sudah melalui halaman rumah atau teras rumah kita ini ya teman-teman. Jadi usahakan rutin dalam menyapu atau membersihkan halaman rumah ataupun teras rumah, minimal sekali dalam 2 hari ataupun setiap harinya gitu ya. Karena yang namanya sampah atau jajan-jajanan itu kan kadang suka dibawa angin gitu ya teman-teman, bisa terbang ke sana kemari. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman semua udah paham ya kenapa di setiap saya bikin video itu hampir rata-rata itu saya selalu nyapu teras ataupun nyapu halaman. Dan seperti ini kira-kira ya teman-teman, setelah teras atau halaman rumah saya ini sudah dibersihkan, jadi kelihatan lebih rapi dan kelihatan lebih bersih gitu ya. Siapapun tamu yang datang kemari pasti betah dan lebih nyaman gitu ya teman-teman kalau kita sambut dengan kebersihan. Tips yang keenam, sapulah rumah 2 kali dalam sehari, minimal 1 kali ya teman-teman kalau kalian itu terlalu sibuk atau terlalu repot gitu. Dan biasanya saya menyapu rumah itu di pagi hari sekali dan di sore hari sekali, jadi cukup 2 kali. Dan tips yang ketujuh, di sini tuh saya masukkan keset kaki. Kenapa keset kaki ini penting ya teman-teman? Karena yang namanya punya balita seperti saya, udah pasti keluar-keluar itu kadang tidak memakai sendal ataupun alas kaki gitu ya. Jadi pada saat masuk rumah, kadang dia langsung masuk ke kamar. Dan usahakan juga keset kaki itu ditaruh di depan kamar mandi agar anak-anak tidak terpeleset. Nah, ini tuh tips yang terakhir, usahakan rutin membuang sampah ya teman-teman agar tidak berbau gitu ya. Percuma kalau rumah kita itu pun bersih tapi berbau gitu, bau nggak sedap gitu dari sampah. Nah teman-teman, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.